Soal selanjutnya yaitu soal hitungan 2. Simonson Corporation menerbitkan bonds payable dengan total nilai nominal $900.000 tertanggal 1 Januari 2022. Kontraktual interest rate obligasi ini adalah 10%. Bunga dibayarkan per tahun pada setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Dan obligasi ini jatuh tempo tanggal 1 Januari 2027. Berarti kan 5 tahun kan jangka waktu obligasi ini. Nah, market interest rate-nya ini saat penerbitan 8%. Perusahaan menggunakan akun interest expense account untuk mencatat accrued interest. Tanggal 1 Januari 2025, obligasi ini dilunasi pada kurs 102%. Pertama-tama, kita harus mengidentifikasi dulu apakah obligasi ini diterbitkan pada tingkat premium atau diskon. Karena kondisinya di sini nilai kontraktual interest rate-nya lebih besar daripada market interest rate, berarti ini obligasinya diterbitkan pada tingkat premium. Nah, kalau dalam tingkat premium itu, nilai atau harga jual dari obligasinya itu biasanya lebih tinggi dari nilai nominalnya. Berarti, nilai obligasinya itu tuh nanti harga jualnya lebih tinggi dari $900.000. Langsung saja kita cari. Yang pertama itu maturity value of bond payable. Nah, jatuh tempo obligasinya itu $900.000. Nah, kemudian kita harus present value kan dua buah. Yang pertama itu untuk pokok obligasi, yang kedua itu untuk bunga obligasi. Nah, yang ke pokok dulu. Jadi present value-nya ini kan dari $900.000 sebesar nilai nominalnya untuk 5 tahun dengan tingkat bunganya 8%. Nah, tingkat bunga yang digunakan dalam mencari present value ini tuh menggunakan market interest rate. Ingat ya, market interest rate. Nah, kemudian interest payable semi-annually. Berarti ini tuh dibagikannya 2 kali atau per semester dalam 1 tahun. Nah, kemudian dikalikan dengan present value interest factor-nya 10,4%. Nah, 10 dapat dari mana? 10 ini tuh didapatkan dari kan ada 5 tahun jangka jatuh tempo obligasinya. Karena kita membayarnya 2 kali dalam setahun, berarti kita harus mengalihkan 5 tahun itu dengan 2. Kan dapatnya 10. Nah, itu sumber 10-nya dari mana? Dari tadi ya, dari yang saya jelaskan tadi. Kemudian 4% ini tuh dapat dari mana? Kan market interest rate-nya ini 8%. Nah, ini tuh tingkat bunga untuk 1 tahun. Karena kita 1 tahun 2 kali membagikan bunganya, atau membayar bunganya, berarti itu harus kita bagi 2 dulu. Jadi, 8% dibagi 2 kan 4%. Nah, ini untuk perhitungannya. Nilai nominal dikalikan dengan present value interest factor dari 10,4%. Nah, ini menggunakan bantuan dari tabel bunga. Bagian PVIF, jangan sampai salah. Kemudian, untuk mencari present value dari bunganya. Nah, ini present value-nya ini ada $45 untuk 5 tahun dengan tingkat bunganya ini 8%. Diambil dari sini ya, market interest rate-nya. Nah, kemudian interest payable-nya ini dikalikan dengan PFIFA. Ini present value interest factor anuitas. Kalau kita bunga, itu pakai anuitas. Berbeda ya tabelnya dengan tabel bunga yang sebelumnya kita gunakan untuk mencari pokok. Nah, ininya tuh sama seperti tadi, 10,4%. Dapatnya tadi, 10 ini kan dikalikan dengan 2. Mengapa dikalikan dengan 2? Karena setahun itu kita bayarnya 2 kali. Nah, kemudian 4% itu 8%, yaitu market interest rate-nya dibagi dengan 2, karena setahun itu kita membagikannya 2 kali. Nah, kita kalikan. 45.000-nya dapat dari mana? Sini. Ini kan nilai nominalnya ini kan 900. Kemudian dikalikan dengan contractual interest rate.
Mengapa tidak dikalikan dengan 10%? Karena kan kita membayar bunganya nanti tuh 2 kali dalam setahun. Berarti karena yang tertera di sini itu untuk 1 tahun, berarti kita harus bagi 2. 10% dibagi 2 jadinya 5%. Nah, kemudian itu dikalikan dengan present value interest factor anuitasnya. 10,4%. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan, ini hasilnya. Nah, ini kan terdapat selisih kan antara nilai nominal dengan harga jual obligasinya. Karena ini lebih besar nilai harga jual obligasinya, berarti kita mengakuinya sebagai premium on bond payable. Nah, ini ada premium. Nanti, premium ini tuh akan kita akumulasikan atau kita amortisasi secara periodik. Mengapa demikian? Agar nantinya pada tanggal jatuh tempo nilai obligasi itu tuh yang awalnya kita catat 973.395 dolar menjadi 900.000 dolar. Nah, ini ada bantuan dari tabel amortisasi. Nah, pertama itu kita catat dulu. Tanggal penerbitan obligasinya kan 1 Januari 2022. Nah, ini langsung saja kita letakkan di carrying amount sebesar berapa? Sebesar yang nilai kita hitung tadi, present value-nya tadi. Nih kan, kita pindahkan ke sini. Nah, itu langsung saja kita buat jurnal. Jurnal saat penerbitan obligasi. Nah, karena kita menerbitkan obligasi, berarti cash kita kan bertambah. Nah, cash bertambah kan di sebelah debit. Dan sebesar apa? Sebesar nilai carrying amount atau sebesar harga jual dari obligasi tersebut. Nah, kemudian karena kita menerbitkan obligasi, berarti kan kita mempunyai utang obligasi, bond payable-nya di kredit sebesar carrying amount tadi. Nah, kemudian kan setiap tahun itu terjadi pembayaran bunga kan sebanyak 2 kali, yaitu 1 Januari, nih 1 Januari dengan 1 Juli. Nah, ini kita catat di tabel amortisasi, yaitu 1 Juli 2022. Pertama itu ada kolom cash paid, kedua ada interest expense, ketiga ada kolom premium amortisasi, yang terakhir ada kolom carrying amount of bond. Nah, carrying amount of bond ini tuh nilai buku dari obligasinya. Nah, untuk pembayaran bunga pertama kali itu kan terjadi di tanggal 1 Juli 2022. Nah, ini kan cash paid-nya 45. 45.000 ini dapat dari mana? Jadi, rumus cash paid ini tuh nilai nominal dari obligasi dikalikan dengan kontraktual interest rate. Nah, nilai nominal dari obligasi ini kan 900.000 dolar. Kita kalikan dengan kontraktual interest rate-nya. Nah, di sini kan kontraktual interest rate-nya 10%. Tapi kan 10% ini untuk 1 tahun, sedangkan kita dalam 1 tahun itu tuh membagikannya 2 kali, berarti harus kita bagi dulu dengan 2. 10% dibagi 2 jadi 5. Nah, jadi kita kalikan, dapat hasilnya 45.000. Nah, ini cash paid-nya ini tuh bukan harus sih, memang harus sama dan tidak akan berubah sampai jatuh tempo. Karena kan dasarnya itu kan dari nilai nominal sama kontraktual interest rate. Kan nilai nominal obligasinya tidak berubah, tetap 900.000 dolar. Nah, untuk interest expense, ini tuh beban bunga yang kita catat. Nah, beban bunga itu tuh, lihat di sini, ini kan berubah kan setiap tahun. Bukan setiap tahun, setiap periode pembayaran bunga kan berubah. Mengapa berubah? Karena sumber pencatatan dari interest expense ini tuh berasal dari carrying amount dikali dengan market interest rate. Nah, kan carrying amount ini tuh nilai buku kan, nilai buku dari obligasi kalau kita sudah membayar bunga kan pasti berkurang kan, karena kita mengamortisasikan premium obligasinya tadi, pasti berkurang. Nah, jadi carrying amount-nya itu selalu berubah-ubah terus setiap pembayaran bunga. Sehingga ini akan berpengaruh ke interest expense, ini kan? Nah, ini carrying amount of bond-nya itu kita kalikan
dengan market interest rate. Market interest rate untuk 1 tahun itu kan 8%. Ini kan 1 tahun. Kita setahun itu bayarnya 2 kali, berarti bagi 2. 8% dibagi 2 jadi 4%. Nah, kan ada selisih antara cash paid dengan interest expense. Selisih itu kita letakkan di premium amortisasi. Nah, premium amortisasi ini tuh nantinya akan mengurangi carrying amount. Mengapa mengurangi? Karena kan pada awal penerbitan obligasi itu nilai nilai jual obligasi itu kan di atas nilai nominal. Sedangkan saat jatuh tempo nanti itu kita akan melunasi obligasi itu sebesar nilai nominal. Nah, bagaimana caranya agar 973.395 itu menjadi 900? Nah, jadi harus kita amortisasi ini tuh premiumnya ini kan. Kita amortisasi secara periodik. Nah, untuk tanggal 1 Juli 2022 ini sebesar selisih antara cash paid dengan interest expense. Nah, kemudian selisih ini tuh akan mengurangi carrying amount. Ini kan carrying amount pada 1 Januari 2022 itu 973.395. Kemudian dikurangi dengan premium amortisasi 6064. Nah, dikurangi jadi carrying amount per 1 Juli 2022 itu 967.331. Nah, ini langsung kita jurnal ya. Untuk pembayaran bunga pada 1 Juli 2022, interest expense-nya itu 38.936. Nah, ini kita catat istilah interest expense. Nah, interest expense-nya kita debitkan karena beban bunga kita bertambah. Kemudian, karena premium amortisasi ini tuh mengurangi carrying amount, berarti sama saja dengan mengurangi nilai obligasinya. Sehingga kita debitkan bond payable kita. Sebesar apa? Sebesar premium amortisasi. Nah, karena kita membayar beban bunga, sehingga kita mengeluarkan kas. Kasnya kita kredit sebesar cash paid. Ini 45.000. Nah, untuk pembayaran bunga selanjutnya sama saja caranya. Jurnal pembayaran bunga pada tanggal 1 Januari 2023, interest expense-nya 38.693. Ini 38.693. Kemudian bond payable-nya sebesar premium yang diamortisasi 6 ini ya. 6307. Kemudian cash paid-nya sebesar ini. Nah, kita ulangi terus langkahnya. Nah, jurnal pembayaran bunga pada Juli 2023, interest expense-nya di debit sebesar 38.441, bond payable-nya di debit sebesar 6559, cash-nya kita kredit sebesar 45.000. Nah, jurnal pembayaran bunga pada tanggal Januari 2024, interest expense-nya kita debitkan 38.179, bond payable-nya kita kurangkan 6821, kita debitkan, kemudian cash-nya kita kurangkan karena kita membayar beban bunga sebanyak 45.000. Nah, kemudian jurnal pembayaran bunga pada Juli 2024, interest expense-nya 37906, bond payable-nya kita kurangkan 7094, cash-nya kita kreditkan 45.000. Jurnal pembayaran bunga pada Januari 2025, interest expense-nya 37622, bond payable-nya kita debitkan 7378, cash-nya kita kreditkan 45.000. Nah, kita kembali lagi ke soal. Ini kan, perusahaan menggunakan akun interest expense account untuk mencatat accrued interest. Sudah benar kan? Nah, tanggal 1 Januari 2025, obligasi ini dilunasi pada kurs 102%. Kan tanggal jatuh tempo obligasi ini tuh 1 Januari 2027. Tapi ternyata pada tanggal 1 Januari 2025, obligasi ini tuh dilunasi. Berarti obligasi ini tuh kan dilunasinya dipercepat. Nah, obligasi ini tuh dilunasinya pada kurs 102%. Nah, sehingga pastinya kita akan mengakui apakah dari pelunasan dipercepat obligasi ini kita mengalami keuntungan atau kerugian. Nah, langsung saja. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu berapa kas yang harus kita bayarkan untuk melunasi obligasi
pada Januari 2025. Nah, ini kan reacquisition price. Reacquisition price ini tuh kas yang harus kita keluarkan untuk melunasi obligasi itu per tanggal 1 Januari 2025. Karena kita kan melunasi obligasi itu dipercepat. Nah, sehingga rumus reacquisition price ini tuh nilai nominal dari obligasi itu dikalikan dengan kurs. Nah, ini kan di soalan tertera kan, obligasi ini dilunasi pada kurs 102%. Nah, itu dikalikan, berarti nilai nominal dari obligasi ini kan 900.000 dolar dikali dengan kursnya 102%. Dapatlah, nih, 918.000 dolar. Berarti kas yang harus kita keluarkan untuk melunasi obligasi ini tanggal 1 Januari 2025 sebanyak 918.000 dolar. Nah, untuk pembandingnya kita lihat carrying amount dari obligasi kita tuh berapa. Ini kan 1 Januari 2025. Nah, ternyata carrying amount kita tuh 933.171. Nah, itu kita selisihkan dulu. Karena kondisi di sini tuh lebih besar carrying amount dari obligasi kita tertanggal 1 Januari 2025 daripada reacquisition price atau kas yang harus kita bayarkan, berarti kita mengalami keuntungan dari pelunasan obligasi ini dipercepat. Mengapa demikian? Logikanya seperti ini. Nilai buku dari obligasi kita tuh 93171. Sedangkan kan kita mau melunasi obligasi. Kalau emang itu diterbitkannya secara nominal, berarti kan kita melunasinya sebesar nilai buku dari obligasi kita. Nah, tetapi ternyata kita tuh cuma melunasinya itu atau cuma mengeluarkan kas untuk melunasi obligasi itu tuh cuma 918.000. Sehingga kan ada selisih kan. Nah, selisihnya itu selisih yang positif. Sehingga kita mengakui adanya gain on extinguishment. Nah, sehingga kita buat jurnalnya bond payable, kita debitkan sebesar apa? Sebesar carrying amount atau nilai buku dari obligasi ini per tanggal 1 Januari 2025. Ini kan carrying amount-nya 933.171. Nah, 933.171. Kemudian kita mengakui adanya gain on extinguishment. Sebentar, ini sepertinya saya salah menjurnal. Kalau gain ini seharusnya di kredit. Nah, ini tuh di kredit. Nah, cash-nya itu tuh sebesar ini ya, reacquisition price. Nah, seperti ini jurnal yang benar. Nah, sama kan 93171. Jadi bond payable-nya kita hapuskan sebesar apa? Sebesar carrying amount atau nilai buku dari obligasi ini per 1 Januari 2025. Kemudian karena kita melunasi obligasi berarti cash kita kan berkurang. Sebesar apa? Sebesar reacquisition price yang kita sudah kalikan tadi. Nilai nominal dikali dengan kursnya 102% dapat 918.000 dolar. Nah, kemudian karena ada selisih ini, selisih positif, jadi kita mengakui adanya keuntungan dari pelunasan obligasi dipercepat, yaitu pada akun gain on extinguishment of bond. Nah, ini sebesar ini. Selisihnya kan? Nah, terima kasih.